Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang semangat Pak Ibu ya. Kita lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati, yang kita muliakan, orang tua kita, ketua yayasan Haji Zulkifli Imam Said beserta Ibu Haja Rumsiah. Saya setuju Bapak Ibu, kalau kita setuju bukan ketua yayasan Pak, tapi kalau kita setuju, kita angkat Pak Haji sebagai imam besarnya Sabi Isma. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Jadi kita angkat Pak imam besar Sabi Isma. Terlalu kecil kalau hanya sebuah ketua yayasan saja, tapi yang pasnya adalah imam besar. Karena gini Bapak Ibu, alumni Sabi Isma, keponakan saya Pak, saya mengantar anak keponakan saya tahun 97 Pak Haji. Hari ini dia ketua yayasan. Maka saya tidak setuju kalau Pak Haji ketua yayasan saja, tapi pasnya adalah imam besar Sabi Isma. Jadi nanti Pak Haji di bawah itu bukan ketua yayasan, tapi adalah imam besar Sabi Isma, Pondok Pesantren Sabi Isma. Mudah-mudahan Allah aminkan Pak Ibu. Selanjutnya yang kita muliakan adalah keluarga besar dari Pak Haji yang hadir bersama kita pada hari ini. Selanjutnya yang kita muliakan, yang kita banggakan, yang kita hormati Ustadz, Ustazah. Yang kita banggakan harapan agama, harapan bangsa, penerus harapan kita, anak-anak kita yang tampil pada kesempatan atau yang barusan tampil. Saya Pak Ibu melihat ada nuansa luar biasa. Sewaktu mereka tampil, calon-calon pemimpin insya Allah. Amin Bapak Ibu. Amin insya Allah. Maka sekali lagi izinkan saya Bapak Ibu menyampaikan semacam hantaran hati atau mewakili dari wali murid. Saya bertanya kemarin Bapak Ibu, saya tanya sama istri saya Pak Haji, Pak Imam besar kita, kenapa saya ditunjuk? Kemudian kata ustazahnya, nggak apa-apa Pak, karena Bapak sudah lama di sini. Di Pak Haji, saya mengantar keponakan saya tahun 97, pas saya tamat kuliah. Kemudian anak saya masuk di sini, anak saya yang pertama sampai yang terakhir sudah 16 tahun. Jadi hari ini dia pada semester 6 di Fakultas Psikologi di Malang. Maka sekali lagi mungkin ini alasannya, mungkin ustazah atau sekolah meminta saya untuk menyampaikan. Kata ustazah, ini kan terakhir Bapak menghadiri acara wisuda. Jadi sekali lagi saya minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, wali santri. Saya sekali lagi mewakili. Tentu yang namanya mewakili tidak seperti apa yang diharapkan. Pertama saya ingin menyampaikan sebuah pantun dulu Pak Ibu sebelum kita mulai ini. Jadi kita budaya pantun nih Pak Ibu ya. Saya baca Pak Ibu, karena barusan tadi saya bikin ini, saya baca dulu. Pantunnya adalah: simpan jarum dalam peti, jika terinjak kaki akan terluka. Bapak Ibu, Ustadz Ustazah yang kami hormati,
izinkan kami menyampaikan haturan hati. Jadi itu pantun pertama Bapak Ibu untuk pembukaan hantaran hati saya. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, anak-anak kami yang kami banggakan, sesungguhnya kalau kita melihat ke belakang, sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi masyarakat jahiliyah, ada dua hal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan masyarakat jahiliyah. Yang pertama adalah apa disebut dengan tazkiyah, membersihkan hati. Yang kedua adalah ta'lim, pendidikan. Saya tidak berlebihan mengatakan Pak Haji bahwa pendidikan kita menekankan dua hal ini. Yang pertama adalah apa disebut dengan al-halim, yang kedua apa disebut dengan al-alim. Betul Pak Haji ya? Karena yayasan visi misi daripada sekolah kita, yayasan kita adalah menjadikan anak-anak yang halim, anak-anak yang alim. Halim artinya anak-anak yang santun. Yang kedua anak-anak yang berilmu. Maka Bapak Ibu, inilah kesan pertama sekolah kita ini. Maka kenapa saya pribadi dan kita semuanya menitip anak-anak kita di sekolah kita ini, pada jauh dari rumah kita. Saya Pak Haji, saya tinggal di Padang Timur. Maka sewaktu tidak ada mobil sekolah, saya protes juga, kenapa nggak ada mobil sekolah. Saya bilang sama anak saya, mau nggak pindah? Nggak mau katanya Pak Haji. Saya bilang mantap kalau nggak mau pindah. Artinya karena menanamkan apa disebut dengan al-halim, santun. Yang kedua adalah al-alim, mengajarkan ilmu. Dan ini tercermin pada lagu yang disusul oleh Pak Haji tadi. Bagaimana anak-anak yang santun. Bapak Ibu, yang kita butuhkan bukan anak yang cerdas saja, tapi anak yang punya etika dan sopan santun. Hari ini miris kita, anak kita hebat tapi kurang etika dalam berkomunikasi. Inilah kesan pertama Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa sekolah kita itu menekankan yang namanya santun dan berilmu. Mudah-mudahan Pak Haji visi misi ini Allah berikan kekuatan untuk mengembangkannya. Yang kedua, pesan kesan yang kedua adalah bahwa sesungguhnya komunikasi ustazah dengan wali murid sangat menyenangkan. Saya ingat kadang-kadang wali murid di grup kurang sopan bahasanya Pak Haji, tapi alhamdulillah ustazah menyambut dengan bahasa yang santun. Tidak ada ustazah yang nice pandingnya, sekalipun kadang-kadang orang tua ini bahasanya kurang menyenangkan, apalagi zaman Covid kemarin. Maka sekali lagi atas nama wali murid, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada ustadz ustazah yang santun mendidik anak. Kita aplaus Bapak Ibu, kita aplaus. Di mudah-mudahan, saya mikir juga Pak Haji, Pak Ibu, kalau saya juga nggak kuat saya barangkali. Mungkin kalau saya dititip mengajar anak-anak SD, mungkin saya berpikir ulang, kan nggak sanggup ya untuk berkomunikasi luar biasa. Maka sekali lagi izinkan saya mengatakan luar biasa. Saya ingin menceritakan kesan sedikit Pak Haji, Pak Ibu ustazah. Suatu ketika anak saya belajar bahasa Arab. Saya bilang ini salah, yang betulnya oh enggak, kata ustazah ini yang betul. Kalau begitu ustazahnya betul, saya bilang. Padahal Pak Haji, ustazah itu adalah mahasiswa di UIN, tapi karena begitu hormat mereka kepada ustazahnya, ini yang betul kata ustazah. Masya Allah, nak luar biasa menghormati ustazahnya. Sekalipun saya guru ustazah di kampusnya Pak Haji, maka bagi saya itu hal yang luar biasa. Begitu mereka menghormati guru-guru kita, dan itu kesan yang sangat luar biasa. Berkomunikasi yang santun. Kesan yang berikutnya adalah saya wali murid 16 tahun.
Hari ini anak saya sudah semester 6 kuliahnya. Alhamdulillah, sekalipun terlambat membayar SPP, ya nama ustazah tidak pernah protes, tidak pernah marah. Dan alhamdulillah tidak pernah mendapat surat dari sekolah, Pak, SPP-nya terlambat. Saya bilang, ma ustazah, SPP-nya terlambat membayar. Dan itu sesuatu luar biasa. Saya tanya Pak Ibu, pernahkah anak-anak kita diusir dari sekolah karena terlambat membayar SPP? Pasti jawabannya betul Pak Ibu. Terima kasih Pak Ibu sekali lagi Pak Ibu. Luar biasa, luar biasa. Karena Pak Haji, sedikit perbandingan tanpa menyebut sebuah sekolah. Saya memberikan ceramah di mana Ustaz sekolah? Sebisma Pak Haji. Oh mantap Pak Ustaz. Anak-anak Pak Ustaz ada sekolah yang lain, tidak menyebut sekolah. Dan ada cucu saya di SMA. Kesan apa? Anak saya di sekolah lain dikasih surat karena terlambat membayar SPP. Tapi Sabisma tinggi husnuzannya kepada wali murid, karena wali murid pasti membayar SPP-nya. Jadi ini kesan yang luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan sekali lagi hari ini bukan perpisahan, tapi adalah perpisahan dalam artian fisik. Saya berharap silaturahim kita ini antara kita dengan sekolah, antara kita dengan ustadz ustazah tetap berlanjut silaturahimnya, dan tanamkan kepada anak-anak kita, apapun jabatan kamu nak, hebat apapun kamu ingat, kamu berawal dari SD tersebut. Yakinlah Ibu rahimakumullah, saya yakin sekali keponakan saya hari ini dia mengambil doktor. Apa katanya, paman saya bangga dengan SD Sabisma. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan sekali lagi anak-anak kita yang luar biasa, ada yang hafal minimal 1 juz, karena kalau setoran hafalan pasti ingatannya Pak Haji, karena udah jelas itu. Kata mereka besok setoran ya sama siapa? Pasti sama Pak Haji. Bayangkan alumni sudah ribuan alumninya, setorannya sama Pak Haji. Mudah-mudahan sekali lagi ini adalah amal jariah Pak Haji yang menghadirkan. Kemarin mereka setoran sama Pak Haji, hari ini mereka imam di Masjid Raya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Maka Ibu rahimakumullah, sekali lagi atas nama mewakili wali santri, wali murid, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Haji Imam Besar Sabihisma, selanjutnya keluarga besar Sabihisma, yang selanjutnya Ustadz, Ustazah, seluruhnya yang terlibat dalam menghadirkan, mendidik anak-anak kami. Kalau ada yang kurang, bahasa kami yang tidak sopan, Ibu tolong kami maafkan. Itulah orang tua. Karena sehebat apapun orang tua, pasti mereka terkendala mendidik anak mereka di rumah. Terima kasih Ustadz dan Ustazah. Selanjutnya tentu kita sesama wali murid ada bahasa yang tidak santun, yang tidak bagus, yang tidak pas. Mari kita saling bermaafan, mumpung masih sekarang bulan Syawal. Terakhir Pak Ibu rahimakumullah, saya ingin menutup sambutan hantaran hati ini dengan 2 pantun Pak Ibu. Saya ingin Bapak membaca Pak Ibu. Hendak berburu keluar kota, seluas alam bumi tak kambang. Tanpa guru siapalah kita, ibarat malam tanpa bintang. Sakal saja, terima kasih, tepuk tangan saja Bapak Ibu. Luar biasa kita. Yang kedua, nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Baru. Kami haturkan terima kasih atas bimbingan perhatian Ustadz dan Ustazah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.